Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 10 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di materi Sejarah Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Perlu kalian ketahui, banyak sekali manusia purba yang pernah ada di Indonesia, banyak sekali jenisnya. Pada materi ini kita akan bahas jenis apa saja manusia purba yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, jenis Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus atau manusia besar merupakan manusia yang memiliki tubuh tinggi yang ditemukan oleh von Koningswerd. Dia adalah seorang arkeolog asal Belanda yang meneliti di Indonesia tentang manusia purba. Manusia purba Indonesia ditemukan di daerah Sangiran pada tahun 1936. Jadi Meganthropus paleojapanicus ditemukan oleh von Koningswerd pada tahun 1936 di daerah Sangiran. Adapun ciri-ciri dari manusia purba paleojapanicus ini terdiri dari tulang pipi tebal, otot rahang kuat, tidak memiliki dagu, tulang kening menonjol, dan bentuk kepala memiliki tonjolan ke belakang. Bisa kalian lihat di gambar yang ada di layar ini. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Trinil, Lembah Sungai Bengawan, Solo, yang ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Jadi manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di daerah Sungai Bengawan, Solo. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus yaitu tengkuk dan gigi geraham kuat, tubuh tegap namun belum sempurna, hidung tebal, dahi lebar dan lebih menonjol. Sedangkan tinggi rata-rata jenis Pithecanthropus erectus yaitu 165 sampai 180 cm. Oke, bisa kalian lihat di gambarnya, itu adalah jenis Pithecanthropus erectus. Lalu yang ketiga, Pithecanthropus soloensis. Untuk manusia purba ini penamaannya disesuaikan dengan tempat penemuannya, yaitu di Solo. Makanya diberi nama soloensis. Jenis manusia purba ini ditemukan oleh Overnorth dan von Koningswerd tahun 1931 sampai 1933. Adapun ciri-ciri dari manusia purba ini yaitu memiliki tulang belakang menonjol, rahang bawah kuat, hidung lebar, dan tulang pipi yang menonjol. Itu adalah jenis Pithecanthropus soloensis. Lalu yang berikutnya adalah Pithecanthropus mojokertensis. Faktanya, tidak hanya di daerah Jawa Tengah saja penemuan manusia purba, tetapi di daerah Jawa Timur juga pernah ditemukan, yaitu tepatnya di Mojokerto. Fosil manusia purba mojokertensis ini ditemukan oleh von Koningswerd yang diperkirakan usianya yaitu baru 6 tahun. Jadi masih muda sekali jenis mojokertensis ini. Adapun ciri-ciri dari mojokertensis yaitu memiliki tulang tengkorak tebal dan tidak memiliki dagu dan postur tubuh berbadan tegap. Lihat, bisa di gambarnya bisa kalian lihat. Lalu yang berikutnya adalah Homo wajakensis. Pembuktian saat penemuan fosil Homo wajakensis tergolong hidup di zaman yang lebih modern dari sebelum-sebelumnya.
dengan adanya peralatan-peralatan bersamaan dengan fosilnya. Jadi ketika penemu wajah Kensis ini menemukan fosil-fosil manusia purba, ditemukan pula peralatan-peralatan yang sudah sangat modern. Maka diperkirakan Homo wajakensis ini hidup pada zaman modern. Penemu dari Homo wajakensis yaitu John Du Bois di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Adapun ciri-ciri dari manusia purba ini adalah bentuk wajah dan hidung datar serta lebar, tulang pipi menonjol, letak hidung dan mulut sedikit jauh, dan sudah mampu berjalan tegap. Jadi kalau manusia purba pertama berjalan masih dalam keadaan bungkuk, tapi kalau Homo wajakensis ini sudah berjalan sangat tegap. Mari kita lanjutkan ke jenis purba yang berikutnya, yaitu Homo soloensis. Manusia purba ini dikategorikan manusia purba yang lebih cerdas dibandingkan dengan manusia purba lainnya. Mereka diperkirakan hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri manusia purba ini mempunyai volume otak 1000 hingga 1300 cc. Tinggi badan pun bisa mencapai 210 cm, dan struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Jadi kesimpulannya, manusia purba ini sudah sedikit modern, sudah mulai berpikir, dan tingginya pun sampai 210 cm. Bisa dilihat di gambar yang ada di layar kalian. Yang berikutnya adalah Homo sapiens. Jenis manusia purba ini merupakan jenis manusia purba dengan usia paling muda dan hampir mendekati layaknya manusia modern. Homo sapiens telah mengenal kehidupan sosial dengan mampu berpikir cerdas. Adapun ciri-ciri dari manusia purba ini adalah struktur tubuh juga mirip dengan manusia karena bentuk tengkuk dan tulang wajah kecil serta tidak menonjol. Sudah memiliki dagu dan tulang rahang yang tidak terlalu kuat. Bisa dilihat di gambarnya, sama seperti dengan manusia pada umumnya. Oke, dari jenis-jenis manusia purba yang saya sampaikan, mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana seorang sejarah atau seorang arkeolog bisa mengetahui bahwa zaman dulu itu ada manusia purba? Jawabannya adalah dari fosil-fosil peninggalan mereka. Ada di layar kalian. Itu adalah salah satu contoh fosil-fosil manusia purba yang pernah ada di Indonesia. Dan saya pun punya contoh. Ini adalah contoh tulang tengkorak. Kalau digambar ada di situ jenis-jenis atau bentuk-bentuk tengkorak yang ditinggalkan atau peninggalan manusia purba yang dulu pernah hidup di Indonesia. Oke, anak-anak, materi untuk sejarah Indonesia untuk pertemuan sekarang saya akhiri. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.